Selamat siang Ibu Yui, bagaimana kabarnya? Selamat siang, Pak Hendrik. Alhamdulillah, kabar saya baik. Ya, sepertinya Ibu mau merencanakan pembahasan suatu masalah ya, kemarin sudah WA. Ini terkait tentang apa ya? Itu Pak Hendrik, iya sebenarnya saya itu memiliki sebuah masalah karena saya itu memiliki seorang siswa laki-laki yang itu Pak Hendrik sampai sekarang itu masih belum lancar dalam membacanya. Kalau dalam berhitungnya itu alhamdulillah sudah bisa. Tapi kalau yang untuk membacanya kemampuannya itu masih kurang. Oh, begitu. Terus yang Ibu harapkan dari pertemuan hari ini kira-kira nantinya apa? Itu Pak Hendrik, bagaimana ya kira-kira saya itu bisa eh, membuat anak itu untuk lancar membaca seperti teman-temannya yang lain. Mhm. Ini anak kelas berapa? Kelas 3 Pak Hendrik. Oh, kelas 3 masih belum bisa membaca begitu. Nah, Iya, nanti semoga kita setelah kegiatan coaching ini menemukan solusi bersama-sama terkait permasalahan yang Ibu hadapi. iya baik Pak Hendrik. Ya, baik Ibu sebenarnya harusnya bersyukur ya karena ini mendapatkan suatu amanah siswa yang belum bisa membaca. Tentunya Anda mempunyai kesempatan yang baik untuk mengembangkan diri. Ah, apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Yang sudah saya lakukan selama ini Pak Hendrik ya, saya itu membantu si anak itu membaca. Ketika anak itu pulang sekolah, saya itu memberikan tambahan pelajaran untuk anak itu membaca. Akan tetapi sampai sejauh ini eh, belum lancar juga Pak Hendrik. Oh, masih belum lancar. Pakai Oke. metode teknik apa ini yang sudah dilakukan Yang sudah saya lakukan itu selama ini? teknik membaca itu loh Pak Hendrik persuku kata. Terus kira-kira saat ini ketercapaian dari rencana yang sudah dilakukan itu dari skala 1 sampai 10 kira-kira masih di angka berapa? Saya masih di angka 6 Pak Hendrik untuk saat ini. Masih di angka. Berarti ini perlu ditingkatkan. Oke. Kira-kira ada peluang untuk meningkatkan lagi atau tidak? Saya yakin saya merasa ada Pak Hendrik untuk melakukan peningkatan itu. Eh, Akan saya coba untuk melakukan bimbingan belajar itu melalui tayangan video Pak Hendrik. Saya harapkan dari itu nanti si anak tersebut bisa lebih lancar dalam membacanya. Anda tadi eh, memiliki gambaran bahwa yang sudah dilakukan itu masih di angka 6. Kira-kira hambatan atau gangguan apa yang menyebabkan ketidakterlaksanaannya itu? Hambatan saya itu Pak Hendrik, saya merasa kalau di rumah itu anaknya kan ikut orang tuanya, ikut neneknya, dan orang tuanya Hmm, itu ke luar negeri. Jadi di hmm, rumah, ketika saya sudah memberikan bimbingan di sekolah, di rumahnya itu tidak ada dukungan. Jadi ketika ikut neneknya, baik. anak itu tidak belajar lagi di rumahnya. Oh, begitu ya. Jadi Ya, faktor keluarga mungkin ya yang mempengaruhi ya. oke. Ya Pak Hendrik. Ya, itu hambatan atau gangguannya. Terus kemudian ada solusi-solusi lain selain mengajari anak setelah sekolah itu atau memberikan tontonan itu
Ada lagi enggak kira-kira solusi yang Ibu tawarkan? Eh, Solusi yang mungkin bisa saya tawarkan yaitu ketika di rumah saya akan berkoordinasi dengan neneknya si anak tersebut dan mungkin meminta bantuan untuk memberikan bimbingan siapa yang eh, mungkin bisa membantu kegiatan pembelajarannya di rumah. Kalau di sekolah dengan saya selaku pembimbingnya, mungkin kalau di rumah bisa dari eh, guru yang lain begitu, Pak Hendrik. Oh, begitu. Nah, ini sepertinya Ibu menjelaskannya sangat berapi-api ya. Ini coba tenangkan dulu. Kita tenangkan dulu, eh, ambil napas. Ya, silakan ambil napas dulu. Sudah, Pak Hendrik. Nah, sudah tenang, Iya. ya, ambil napas, lebih tenang, lebih rileks. Nah, mari kita merencanakan aksi untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi. Ah, tadi Ibu ingin memberikan tambahan, ya, tambahan di sekolah. Terus kemudian dengan berbagai metode yang bagus. Kira-kira rencana aksi ini, ya, dari beberapa pilihan itu, termasuk yang mengajak keluarga untuk berperan aktif, mana yang lebih prioritas atau mana yang akan segera dilaksanakan? Yang akan segera saya laksanakan yaitu saya akan tetap memberikan bimbingan di sekolah dan mencoba alternatif lain Hmm, yaitu melalui bimbingan dengan media video, gambar, hmm, tentunya yang membuat hmm. siswa itu kedepannya lebih menarik dalam mempelajari membaca tersebut. Iya. Kira-kira dalam jangka waktu berapa lama Ibu mengharapkan peningkatan yang signifikan dari perubahan si anak? Atau mempunyai schedule berapa minggu atau berapa bulan untuk menyelesaikan permasalahan pada anak tersebut? Saya harapkan sesegera mungkin Pak Hendrik itu bisa membantu siswa tersebut bisa membaca dan saya inginkan dalam waktu 1 bulan ini eh, atau maksimal dalam waktu 2 bulan saya bisa membantu anak tersebut dalam lancar membacanya. Iya, saya doakan semuanya agar bisa berjalan lancar. Tapi kita juga perlu mewaspadai jika rencana ini gagal dilaksanakan dengan berbagai macam mungkin gangguan yang mungkin bisa mengganggunya. Kira-kira eh, apa rencana untuk mengatasi gangguan-gangguan yang mungkin muncul dalam perencanaan? Untuk Misalnya di rumah tidak ada yang membantu, tetap tidak ada yang membantu, sudah dikomunikasikan. Mungkin di sekolah ibu repot setelah mengajar. Itu bagaimana cara mengantisipasinya? untuk mengantisipasi ketika kan kalau saya repot itu biasanya kalau ada kegiatan rapat itu pasti ada jadwalnya ya Pak Hendrik. Dan saya akan Betul. itu mengganti di jadwal atau di hari yang lain atau sebelum saya eh, ada kegiatan tersebut. Dan mungkin bila Hmm. diperlukan juga di luar jam saya akan mendatangi ke rumahnya untuk memberikan bimbingan. Karena sangat kasihan Pak Oh, Hendrik, saya merasa kasihan karena ya sudah besar anak itu tapi masih belum lancar dalam membacanya. adakah pihak-pihak lain di sekolah yang bisa membantu ibu? Mungkin. Ada Pak Hendrik dari teman Hmm? PT saya itu ada yang tidak full di kelas. Jadi saya Hmm. juga mungkin kedepannya akan meminta bantuan ketika saya ada kerepotan, saya akan meminta beliau untuk membantu saya eh, untuk mempelajari siswa tersebut membaca.
Iya, bagus sekali ini kita sudah mempunyai strategi rencana aksi yang sangat matang dari plan A yang tadi belajar tambahan di sekolah dan juga pendekatan keluarga. Nah, dan juga kita sudah mengantisipasi jika hal ini mungkin tidak terlaksana ya Bu ya. Nah, sekarang seberapa komitmen Ibu terkait keberhasilan rencana aksi ini? Tentunya saya akan sangat berkomitmen untuk melaksanakan misi saya ini Pak Hendrik, yaitu saya akan terus Mhm. meningkatkan waktu saya, memberikan waktu saya untuk memberikan bimbingan kepada murid saya tersebut. Iya, baik dengan dukungan keluarga dan juga dengan dukungan teman-teman guru yang lain, saya harapkan Ibu benar-benar bisa berkomitmen terhadap kegiatan kita. Nah, bagaimana selanjutnya tindak lanjut eh, dari kegiatan yang Ibu rencanakan ini? Tindak lanjut yang akan saya laksanakan yaitu hmm, saya akan terus memberikan bimbingan kepada anak didik tersebut dan tidak hanya itu dan apabila ada yang lain yang memiliki gangguan dalam belajar saya juga akan melakukan bimbingan yang sama. Baik, ya harapan kita semoga apa yang kita diskusikan hari ini melalui alur Tirta benar-benar dapat bermanfaat bagi perkembangan putra-putri serta didik kita dan semoga bisa mengatasi permasalahan-permasalahan mereka. Dan saya harapkan Ibu benar-benar menjalankan komitmen ini dengan sebaik-baiknya. Oke. Baik Pak Hendrik, terima kasih sudah memberikan bimbingan kepada saya dan ke depan semoga saya bisa melaksanakannya dengan baik. Ya, terima kasih. Sama-sama tetap semangat, Bu. Tetap semangat Pak Hendrik. Ya. Terima kasih.